Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik-klik juga ya dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, tak terasa waktu telah silih berganti dengan cepat. Tak terasa kita telah bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Seseorang yang lama tak berjumpa dengan sahabatnya, yang lama tak berjumpa dengan keluarganya atau orang yang dicintainya. Kemudian suatu ketika ia berjumpa dengan orang yang dicintainya tersebut, maka tentulah senang hatinya, membuncah hatinya, tentulah terpancar dalam wajahnya rasa gembira, senyuman yang semeringah, tawa. Seorang muslim ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, tentulah rasa bahagianya seharusnya lebih daripada orang yang berjumpa dengan sanak keluarganya. Tetapi ikhwatillah, ibadallah, tetapi rasa kegembiraan seseorang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan tidaklah mesti diwujudkan hanya dengan kata-kata atau dengan wajah saja. Tidaklah mesti hanya diwujudkan dengan membakar kembang api atau dengan tertawa saja. Hakikat seseorang bergembira berjumpa dengan bulan Ramadan adalah dilihat dari amal perbuatannya, dilihat dari amal solehnya. Sejauh mana dan sebesar apa ia beramal soleh, maka sebesar itu pula kegembiraannya berjumpa dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sebuah hadis, beliau bersabda, waragiman anfu rajulin, sungguh sangat rendah dan hina seseorang, dakhala alaihi Ramadan, jika datang kepadanya bulan Ramadan, thumman salakha qabla an yughfarlah, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni dosa-dosanya. Ikhwafillah, ibadallah, ragiman anfu, sangat rendah dan sangat hina orang yang dikatakan Rasulullah yang berlalu bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengatakan, jikalau seseorang berlalu bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil rasanya dia akan mendapatkan ampunan di bulan-bulan lainnya. Kenapa seperti itu? Karena bagaimana mungkin dia akan mendapatkan ampunan di saat pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, amal pahala dilipat gandakan, syaitan-syaitan dibelenggu, dan pintu neraka dikunci rapat-rapat, rahmat Allah ditebar seluas-luasnya. Namun dia tidak mampu untuk mendapatkan rahmat Allah, dia tidak mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat situasi kondisi yang sangat mendukung, di mana banyak orang berbondong-bondong untuk berpuasa, tempat maksiat-maksiat ditutup semuanya, bahkan tidak jarang media-media pun menyebarkan konten-konten atau acara-acara yang dalam tanda kutip bernafaskan Islam. Kalau dalam bulan Ramadan saja dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi tidak memungkinkan, tidak menunjang
Di saat tempat-tempat maksiat justru banyak dibuka. Di saat tontonan-tontonan justru banyak yang tidak bernafaskan Islam. Justru di saat syaitan-syaitan tidak lagi dibelenggu. Ibadallah, tentulah hal seperti ini tidak ingin terjadi, jangan sampai terjadi pada diri kita. Oleh karenanya, kita harus mengetahui apa saja penyebab-penyebab apa saja yang menyebabkan seseorang gagal dalam mengarungi bahtera Ramadan. Yang pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah, dan ini adalah faktor dominan dan sering atau banyak dilakukan oleh masyarakat awam, orang-orang awam. Apa yang pertama? Yang pertama adalah riya. Tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang sangat populer, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal seseorang itu berdasarkan niatnya. Barang siapa yang dituju adalah Allah dan Rasulnya, ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka amalnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang beramal karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka tentulah dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dunia dia dapatkan, akhirat belum tentu dia mendapatkannya. Ibadallah, dan berapa banyak orang yang berpuasa hanya karena takut terhadap atasannya, hanya karena gengsi dengan tetangganya, sehingga ibadah puasanya menjadi sia-sia. Yang kedua, faktor yang menyebabkan kegagalan seseorang adalah puasa tanpa dasar ilmu. Dia tidak tahu yang mana makruh, dia tidak tahu mana hal-hal yang membatalkan puasa, dan dia tidak tahu apa-apa saja yang diharamkan selama berpuasa. Ini bisa menjadikan faktor kegagalan seseorang dalam menjalani bahtera Ramadan. Yang ketiga, puasa lahir saja. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata, sedangkan matanya tetap bermaksiat, mulutnya tetap bermaksiat, pendengarannya tetap bermaksiat. Dan yang keempat adalah puasa dengan bermalas-malasan, banyak mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak punya arti, yang tidak bermakna, perbuatan yang sia-sia. Misalnya, kebanyakan anak-anak muda ketika mau menunggu waktu berbuka lebih suka memilih berjalan-jalan, keliling-keliling, bahkan ada yang main game. Nah, perbuatan-perbuatan sia-sia seperti ini bisa menjadi faktor seseorang gagal dalam meraih dan mengarungi bahtera Ramadan. Hadallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.